mati ya. Dan setiap nanti teman-teman kalian presentasi, pastikan kalian memiliki pertanyaan terbaiknya. Jadi pertanyaan terbaik itu bukan kaitannya dengan pertanyaan yang diminta mengulang gitu ya. Tetapi adalah pertanyaan terbaik itu adalah pertanyaan yang itu diminta untuk mengkaitkan gitu ya. Jadi mengkaitkan kondisi dengan apa yang kita pelajari saat ini. Jadi kontekstual ya. Itu pertanyaan berbobot itu seperti itu ya. Kalau pertanyaannya, Mbak coba jelaskan kembali dong bagian ini. Nah, ini ada dua konsep ya. Yang pertama adalah yang mendengarkan itu tidak fokus ya, atau memang yang menjelaskan kurang jelas gitu ya. Kan nanti kita bisa menilai di situ ya. Nah, maka teman-teman semuanya ketika nanti membuat pertanyaan ya, dan pastikan teman-teman ambil kesempatan ya, karena dalam satu kali presentasi itu kan mungkin pertanyaannya terbatas ya, terbatas karena kita dalam satu hari itu kan presentasinya juga terbatas, sehingga nanti teman-teman semua pastikan ambil kesempatan itu ya, sehingga nilainya nanti juga bisa terupgrade secara otomatis ya, karena nilai kita kan dibangun tidak hanya berdasarkan dari hasil AAS ataupun ATS saja, tetapi juga nilai dari proses itu sendiri, dari keseharian ya. Itu yang perlu kita ingatkan kembali. Jadi baik presentator ya, presentator juga jangan terlalu pasrah dengan kelompoknya ya, tapi juga sebisa mungkin ikut terlibat ya, terlibat dalam proses menjawab. Jadi menjawab itu juga kita juga menilainya salah satunya adalah proses berpikir teman-teman semuanya ya, karena di sini kan teman-teman masih masa-masa transisi ya, dari SMA ke bangku perkuliahan ya, itu ada proses namanya pendewasaan ya. Jadi di situ sikap ya, bagaimana tutur kata kalian, bagaimana cara kalian merespon gitu ya, itu salah satu kuncinya adalah di pengendalian dirinya. Nah, itu nanti sedikit pesan ya dari Pak Arif ya, sehingga nanti teman-teman semua menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas begitu. Oke, mungkin itu prolog saja ya. Dan kemarin kita sudah membahas terkait kaitannya dengan hakikat media pembelajaran. Sudah ya kemarin ya hakikatnya ya. Sudah ya, sama media pembelajaran keterampilan berbahasa tulisan ya kemarin ya. Iya, jadi yang belum media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Ya, yang itu belum ya. Baik, oke. Jadi hari ini sambil tak apa tandai ya. Jadi hari ini nanti teman-teman kita akan membahas kaitannya dengan media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan ya. Berbahasa lisan sudah. Media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan dan juga arti, jenis, dan sistem penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wah, ini seru banget ini. Ya, jadi nanti kita akan membahas dua hal ini untuk hari ini ya. Jadi kelompok yang bertugas nanti bisa menyiapkan diri ya untuk bisa mempresentasikan ini. Ini dari kelompok media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan sudah siap? Sudah ya, oke. Silahkan untuk bisa disiapkan sambil Pak Arif didiktekan ya, didiktekan kaitannya dengan anggotanya siapa saja ya. NPM-nya aja enggak apa-apa Mbak. Yang ya 3 digit aja enggak apa-apa.
3 digit aja. Sembilan 094. Oh, Mas Fajri ya. Oke, Mas Fajri. 095 ya, nggih. 100. Oke. 104 ya. 114. Oh, nggih. Nggih, baik, sudah Pak Arif catat ya. Oke, nggih. Belum. Belum tampil. Share-nya yang share tab aja ya. Share jendela, ding. Share jendela aja. Share jendela, pilih yang. Oke. Belum itu? Adanya fotonya Mbak Devi aja.
Ya, oke. Sudah tampil. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih terlebih dahulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya kaitannya dengan media pembelajaran berbasis eh, lisan ya, media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Nah, untuk selanjutnya silahkan mungkin dari peserta ya atau dari audiens dari kelompok lain ada yang ingin mau bertanya atau ingin menyampaikan eh, kegalauannya gitu ya terkait dengan materi ini. Silahkan. Oh ya, silahkan Mbak Ulia. Ye. Oke. Bagaimana kelompok 2 sudah ditangkap pertanyaannya? Ya, lagi diproses ya. Oke. Baik. Jadi pertanyaannya kurang lebih adalah bagaimana cara ya Mbak ya? Cara atau oke. Oh, langsung dijawab? Oke, silahkan. Bagaimana Mbak Ulia? Kalau apa? Jadi di sini kita saling menanggapi ya, saling menanggapi. Jadi ketika Mbak Put menjawab seperti itu, mungkin Mbak Ulia punya harapan lain gitu, punya harapan lain tadi direspon. Maksud saya gini, ini gini gitu. Oke, mungkin ada tambahan dulu dari teman-teman yang lain. Enggak, tapi tadi Mbak Pupit juga sudah ini ya. Jawabannya sudah menemukan satu unsur ya sebenarnya. Ya. Oke. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau mungkin boleh dari anggota kelompok atau dari peserta yang lain ya.
Ada mungkin? Oke, oke Mbak Devi, silahkan. Cukup? Oke. Teman-teman sudah pernah dapat mata kuliah landasan pendidikan? Sudah. Semester ini atau semester kemarin? Kemarin ya. Oke. Di sana diajarkan tidak kaitannya dengan 4 kompetensi guru? 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, pedagogi apalagi? Tuh kan, lupa kan? Baru semester 1 semester loh, udah lupa loh. Personal. Personal itu apa? Nah, kepribadian ya. Ah, betul. Terus, apa lagi? Sosial. Kemudian, kepribadian sudah. Apalagi? Yang terakhir apa? Profesional. Ya. Nah, itu poin terakhir itu yang penting ya. Jadi, salah satu kompetensi em, eh, salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru kan adalah kompetensi profesional. Kalian tahu yang dimaksud dengan profesional? Pasti semuanya tahu ya. Walaupun tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ketika kalian eh, ya paham ya. Jadi ketika kalian mungkin tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ketika kalian berbicara dengan atau mengungkapkan kata-kata profesional, pasti bayangan kalian adalah di sana adalah seorang yang sudah ahli gitu kan. Seorang yang sudah ahli. Kayak teman-teman yang suka main bola gitu ya. Wah, dia pemain bola yang profesional. Ya, profesional. Jadi dia sudah ahli, sudah berpengalaman. Ya, sudah berpengalaman. Nah, maka eh, dengan tidak mengabaikan 3 kompetensi yang lain ya, karena 3 kompetensi yang lain juga sangat penting ya, sangat penting, maka eh, salah satu kompetensi yang tidak boleh kita lupakan adalah kompetensi profesional itu sendiri. Nah, ini akan berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Ulia tadi. Ketika kita berbicara profesional, ya, tadi Pak Arif sudah terceletuk gitu ya, terceletuk bahwa orang yang profesional itu adalah orang yang berpengalaman. Ya, orang yang berpengalaman. Jadi, ya, ketika kita ketika kita eh, sudah menjadi guru yang profesional, ya, kan profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki guru kan, maka kita adalah guru yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kita sudah berpengalaman. Nah, oleh karena itu ketika kita kalau pertanyaan Mbak Ulia adalah bagaimana cara kita untuk
mengoptimalkan ya tadi ya proses pembelajaran di kelas ya, apa yang harus guru lakukan ya? Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan diri itu tadi. Ya. Karena saya yakin dalam satu semester atau 1 tahun ya, itu kan ada berpuluh-puluh pertemuan ya itu ya. Kalau 1 minggunya adalah ada 6 hari pertemuan, ya kan? Dikalikan taruhlah 8 bulan ya. 8 bulan, jadi itu 8 bulan, setiap bulannya ada 4, kan sudah 32 minggu ya, 32 minggu dikali 6 hari ya, 180 lah taruhlah. 180 kali pertemuan itu tadi, saya yakin tidak semua guru itu prosesnya akan berjalan mulus semuanya gitu ya. Mungkin hari Senin oke, hari Selasa mungkin tidak oke, hari Rabunya sedengan, Kamisnya galau gitu ya. Gitu. Nah, makanya dari 180 kali pertemuan itu tadi, ya, seorang guru pasti punya masalah. Gitu. Punya masalah di setiap materi, ya. Di setiap materi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Ya. Kalau program dari pemerintah atau dari dinas kan itu biasanya hari Sabtunya adalah digunakan untuk MGMP ya kalau nggak salah. Terus ibu Tipta. Kalau KKG ya, ya KKG itu tadi. Kalau MGMP untuk guru SMP SMA ya, musyawarah guru mata pelajaran gitu ya. Kalau KKG kelompok kerja guru ya Bu, yang di SD ya. Nah, di KKG itu tadi teman-teman, sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk sharing, ya, sharing permasalahan dan juga sharing ilmu. Kita punya masalah gini, gimana solusinya gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu ya di sekolah itu terjadinya apakah benar sharing pengalaman kemudian sharing ilmu atau hanya mengupgrade secara terus-menerus gitu. Ya. Karena kalau kita mengupgrade secara terus-menerus tetapi tidak sesuai dengan konteks permasalahannya, maka yang terjadi adalah kita menguasai banyak metode tapi bingung mengimplikasikannya. Bingung mengimplementasikannya. Gitu ya. Itu kalau kita desain kakinya seperti itu. Nah, makanya teman-teman, kenapa guru-guru itu diwajibkan ya, terutama yang PNS ya, termasuk Pak Arief ini juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Karena apa? Karena dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang saya hadapi selama perkuliahan, gitu ya, selama pembelajaran, gitu ya. Nah, kalau dalam pelatihan itu kan kita terbatas, mungkin bisanya adalah 1 bulan sekali, karena biayanya juga tidak murah gitu ya. Bisa juga 3 bulan sekali, bisa juga 1 semester sekali gitu ya. Bisa jadi 1 tahun hanya sekali, gitu ya. Maka tuntutan profesionalisme itu tadi tidak hanya keluar ya, muncul dari luar, atau kita dapat tingkatkan dari luar saja, tapi juga dari dalam diri kita, gitu. Jadi kita harus juga berani mencoba dan mencoba gitu ya. Dan referensi sekarang kan tidak hanya seminar seperti itu ya, tetapi kita bisa membuka pelatihan via YouTube atau apa, banyak sekali. Ya. Kalau kita orang yang profesional, maka YouTube itu tidak langsung kita terima, tapi kita filter. Ya. Dari 1 jam durasi YouTube, mungkin yang bisa kita petik itu mungkin hanya sekitar 5 menitnya saja. 5 sampai 10 menit lah. Ya, itu kalau kita menyimaknya dengan seksama ya. Kalau kita menyimaknya sekilas ya hanya per sekian detik saja, gitu. Nah, makanya inilah yang akan menjadi core inti. Sama ya seperti perkuliahan kita ini tadi ya. Bagi sebagian orang akan mendapatkan beberapa menit yang berharga ya. Tapi bagi sebagian mahasiswa yang lain ya, mungkin yang berharga cuma 1 detiknya saja. Ya, gitu. Nah, maka kalau ditanya terkait dengan apa yang harus dilakukan adalah seorang guru harus selalu mengupgrade dirinya. Hari ini harus melihat dari yang kemarin, hari ini kemarin. Ya.
Termasuk teman-teman juga ya. Teman-teman itu ketika melihat dosen atau mungkin melihat guru ya di sekolah kalian dulu gitu ya. Kalau dia masih sama dengan yang kemarin, jadi itu guru itu adalah guru yang ya dia stagnan ya, tidak ada proses upgradingnya gitu ya. Tapi kalau kalian merasakannya adalah, wah kok ini berubah lagi ya, oh ini berubah lagi ya. Jadi di sana terjadi proses upgrading dari si gurunya tadi, gitu. Terlepas dari salah atau benar ya, tetapi orang atau udah move on ya, dia pasti punya pengalaman dari hasil move onnya itu tadi. Ya. Nah itu salah satu annya seperti itu. Ya, jadi banyak hal Mbak yang bisa dilakukan. Kalau disebutkan satu-satu mungkin akan banyak ya, tetapi secara prinsip yang Pak Arif sampaikan tadi bahwa tuntutan seorang guru adalah profesional. Orang dikatakan profesional adalah ketika dia sudah berpengalaman ya. Pengalaman itu punya masalah A, bisa mengatasi, B bisa mengatasi, C bisa mengatasi. Kemudian ketika dia tidak bisa mengatasi, dia akan belajar, kemudian dia hadir kembali dengan solusi gitu ya. Nah, seperti itu terus ya. Sehingga dia menjadi orang yang profesional gitu ya. Kayak contohnya Cristiano Ronaldo itu aja ya. Itu dia bisa nendang lurus sampai dapat pojok, dapat tengah, dapat anu, bukan karena dia bukan tanpa alasannya, tapi dia karena sudah beribu-ribu kali nendang gitu ya. Sehingga dia tahu harus kekuatan anginnya seperti apa, posisi kakinya yang sebelah mana yang didapatkan gitu ya. Nah, sama guru itu ketika mau cetak gol, ya dia harus banyak menendang gitu ya. Menendang itu adalah arti harus banyak eh, melepaskan tembakan gitu ya. Jadi dia nanti akan jadi guru yang tepat sasaran gitu. Itu sedikit tambahan dari Pak Arif saja ya. Yeah. Nah, itu teman-teman ya untuk diskusi media ini sepertinya cukup ya. Cukup ya. Tadi sudah banyak yang semoga semuanya paham ya. Nanti kalau belum paham mungkin bisa dibaca kembali ya, dipahami kembali sehingga nanti teman-teman juga bisa memiliki pemahaman yang utuh ya kaitannya dengan media pembelajaran bahasa berbahasa lisan ya. Baik, untuk kelompok ini saya ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Untuk selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 yaitu berkaitan dengan arti, jenis, dan sistem penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Oke, silakan pada kelompok 4. Oke. Pak Arif dibacakan dulu ya Mbak ya. NIM kelompoknya berapa saja? 91. Oke. Ya. 113. Oke. Oke. Ya. 131. Oke. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Slide-nya digeser dulu, Mbak.
Takbir.
Baik, terima kasih atas pemaparannya ya untuk kelompok 4 ya. Pak Arif, sebelum pertanyaannya, tadi saya konfirmasi dulu di bagian yang contoh tabelnya tadi ya. Ada 6 indikator itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi itu apa? Misalkan kita punya 6 indikator, maka ketika terpenuhi ke-6-6-nya, maka itu akan bernilai sangat baik gitu ya. Karena kan tidak semua kompetensi itu ada 6 indikator gitu ya. Jadi itu bisa kita kita turunkan, bisa kita naikkan jumlahnya sesuai dengan indikator yang ingin kita capai gitu. Dan itu bentuknya bukan diagram ya, itu bentuknya tabel ya. Jadi teman-teman mungkin mulai membiasakan untuk menyebut gambar, tabel, grafik, diagram ya. Itu nanti dibedakan istilah-istilah itu. Oke, itu kaitannya dengan sistem penilaian ya. Penilaian arti, jenis, dan sistem penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan mungkin dari anggota yang lain atau mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, disilahkan. Oke, Mbak Nuronia ya. Oke, silahkan Mbak Nuron. Penilaian yang digunakan dalam autentik ya. Authentic assessment ya. Oke. Oke. Sudah ditangkap kelompok 4? Belum. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Silahkan. Mbak Nuron itu NIM berapa ya? 97. Oh, oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Atau dari peserta yang lain? Oke, silahkan. Yeah. Jenis-jenisnya ya. Bagaimana Mbak Nuron? Itu aja. Iya, silahkan. Oh ya, silahkan Mbak Puput. Yeah.
Oke. Apakah hasil penilaian itu menggambarkan gitu ya? Bagaimana kelompok 4 sudah ditangkap? Apakah hasil penilaian siswa menggambarkan kemampuan? Gimana kelompok 4? Astagfirullah. Oke, Mbak Putri ya. Kalau yang menjawab pertama tadi siapa? Mbak siapa? Gimana? Oh, Mbak Lestiarini. Oke. Oke, silahkan Mbak Putri. Siswa. Gimana Mbak Puput? Iya, Pak. Oke. Sebelum saya ke Mbak Puput ya, saya coba merespon dulu dari pertanyaannya eh, Mbak siapa tadi yang Mbak Nuron ya? Mbak Nuron yang pertama yang bertanya terkait dengan authentic assessment ya. Jadi tahun authentic assessment itu ada penilaian berbasis autentik ya. Itu adalah penilaian yang dia muncul ketika kita sudah mulai mengenal yang namanya K13 ya. Jadi penilaiannya berbasis authentic assessment ya. Jadi bernilai dari proses gitu ya. Dan itu salah satu model dan proses penilaiannya tidak hanya berupa angka saja, tetapi juga deskripsi, pernyataan juga gitu ya. Nah, terkait dengan jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan ya, karena memang dalam proses autentik itu adalah di sana komponennya sangat banyak sekali ya. Bisa jadi tadi setiap jenis-jenis penilaian yang sudah muncul tadi itu muncul semuanya ya. Karena semuanya bergantung kepada apa yang akan dinilai gitu. Dan di K13 itu kan kita tidak bisa memisahkan bahasa Indonesia secara legit gitu ya. Maksudnya kita memisahkan bahasa Indonesia tok gitu nggak bisa. Karena bahasa Indonesia itu dalam K13 dia terinternalisasi ya. Jadi dia sebagai sebuah bahasa Indonesia itu menjadi
pengantar untuk mata pelajaran lain. Gitu. Jadi ketika kita tadi berpegang pada jenis-jenis penilaian ini tadi, ya, bisa jadi semuanya masuk gitu ya. Ya, sambil menilai mata pelajaran lain, tapi dia juga digunakan untuk menilai kemampuan berbahasanya itu sendiri gitu. Jadi itu basisnya seperti itu. Ya, makanya terkait dengan authentic assessment tadi ya, atau authentic assessment itu tadi dia sangat kaya sekali ya. Banyak hal yang bisa masuk di sana. Nah, kemudian menanggapi yang pertanyaan yang kedua, apakah hasil penilaian siswa itu akan bisa menggambarkan kemampuan siswa itu secara utuh gitu kan, mungkin maksudnya Mbak Puput ya. Karena mungkin Mbak Puput juga pernah merasakan gitu ya. Kok ada teman saya itu nggak pinter-pinter banget gitu, tapi nilainya kok bagus gitu ya. Kok dia itu nggak pernah masuknya pas ujian toh nilainya juga bagus gitu ya. Nah, ketika kita mau mengklaim apakah penilaian itu bisa menghasilkan penilaian yang mampu menggambarkan kemampuan siswa atau tidak, kita kembali pada prosesnya tadi. Apakah proses-proses yang berjalan itu sudah benar atau tidak? Apakah kita bisa menjamin bahwa proses penilaian yang terjadi itu benar-benar yang diukur adalah kemampuan si respondennya itu tadi, gitu ya. Karena di situ banyak sekali kalau kita berbicara terkait dengan komponen penilaian itu tidak hanya pada prosesnya, tapi juga berkaitan dengan instrumennya. Instrumennya itu soalnya, ya. Soalnya itu tadi juga bergantung pada indikator pencapaiannya, sudah tepat atau belum, gitu ya. Ini hanya secara gambaran sederhana saja ya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah namanya evaluasi pembelajaran, di mana ketika kita menilai ya, kita menilai itu tidak sekedar kita membuat soal kemudian membagikan, tidak, tapi kita harus menurunkannya, membreakdownnya ya, itu dari malah mulai dari KD malahan ya, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Jadi kompetensi inti diturunkan ke dalam kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar diturunkan lagi ke dalam indikator. Nah, dari indikator ini tadi, teman-teman, dibuat beberapa soal. Pertanyaannya adalah, apakah soal yang dibuat ini tadi akan bisa mencapai indikator ini tadi? Gitu. Itu dari sisi breakdown-nya ya. Proses membreakdown-nya tadi apa? Sudah sesuai atau belum? Nah, di situ nanti ada proses namanya validasi. Ya. Validasi itu ada dua, validitas isi sama validitas konstruk. Wah, panjang lagi kan? Jadi berkaitan dengan itu banyak proses yang terjadi. Validasi itu bisa dinilai oleh ahli, bisa kita uji cobakan di lapangan. Ini Bu Tipta kayaknya sudah ada acara nih ya. Kalau kita bisa bertanya sebenarnya. Jadi tidak semua guru itu melaksanakan proses validitas instrumen. Ya. Maksudnya validitas instrumen adalah menguji validasi kevalidan soal yang mau kita gunakan untuk mengukur itu tadi kepada responden lain dulu, gitu ya. Bukan siswa kita, tapi responden lain di luar kelas kita. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi proses validasinya, kemudian terbentuk instrumen yang mampu mengukur indikator tercapaian indikator ini tadi, insya Allah itu sudah menempuh sebagian dari yang harus dilakukan. Ya. Nah, taruhlah kita sudah membuat soal yang valid, ya kan? Maka nanti pertanyaannya akan turun kepada apakah proses penilaiannya valid atau tidak. Ya. Kalau di dalam kelas saja mungkin bisa tidak valid, ya kan? Ada yang mencontek, ada yang melihat jawaban temannya, gitu ya. Ada yang mungkin punya strategi lain, maka itu yang mengganggu proses kevalidan dari hasil penilaiannya itu tadi. Gitu, Mbak. Jadi kalau proses itu benar-benar terjadi secara benar ya,
Insya Allah saya yakin punya keyakinan ya paling tidak 90% ya bahwa kemampuan yang dihasilkan dari tes yang dihasilkan itu tadi adalah menggambarkan kemampuan siswa itu. Contoh seperti TOEFL ya teman-teman. TOEFL itu kan suatu tes yang dia penyusunannya luar biasa itu, ya kan? Dan ketika TOEFL itu mampu, oh iya ya ternyata aku memang kemampuan segitu. Nah, itu instrumen yang valid itu kayak gitu. Jadi si respondennya itu merasa bahwa oh, aku kayaknya memang baru segini kok kemampuanku gitu. Jadi benar-benar mampu membedakan gitu ya. Makanya sampai ada pelatihan-pelatihan TOEFL banyak sekali itu ya karena memang TOEFL itu suatu instrumen yang dia terjadi dengan proses yang sangat panjang gitu ya, sangat panjang. Nah, maka belum lagi nanti berkaitan dengan kondisi respondennya ya, respondennya ini baru fit atau enggak, itu kan jadi masalah juga terkait dengan apakah bisa menggambarkan atau tidak. Nah, makanya kalau saya Mbak Puput, Pak Arif menambahkan saja ya, jadi kalau penilaian ini nanti apakah dia akan benar-benar mampu menggambarkan kemampuan siswa, ya banyak faktor yang harus dipenuhi ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih dalam kaitannya dengan itu di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya, di mata kuliah evaluasi pembelajaran gitu ya Mbak Puput ya, gambaran saja. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, dari materi ini ada satu hal yang Pak Arif ingin tekankan sebenarnya, yaitu di bagian penilaian acuan norma dan juga penilaian acuan patokan. Ya, teman-teman sudah bisa belum membedakan kedua hal ini? Sudah beda tuh? Sudah bisa atau belum? Atau sudah punya gambaran gitu ya? Oh, nek penilaian acuan norma itu kayak gini nih gitu. Kalau penilaian acuan patokan itu kayak gini gitu. Kalian udah bisa membedakan atau belum? Atau mungkin ada yang mau mencoba? Pak, kalau yang saya pahami, penilaian acuan norma itu prinsipnya adalah kayak gini. Kalau penilaian acuan patokan, prinsipnya adalah seperti ini. Yuk, silahkan. Ada yang mau mencoba? Karena ini nanti adalah satu prinsip penilaian yang harus teman-teman semua eh, kuasai gitu ya. Ketika kelak teman-teman semua sudah benar-benar menjadi seorang guru, ya, sudah menjadi seorang guru, ya. Nggak ada yang mau mencoba? Ya, mau coba Mbak Ulia? Dua-duanya ya, dua-duanya ya. Nggak apa-apa, nggih. Oke. Oke, Pak Arif tampung dulu ya jawabannya ya. Mungkin ada mahasiswa yang lain yang mau. Oh,
Iya, sorry. Ya, Pak Arif tampung dulu ya, Mbak Ulia ya, untuk jawabannya ya. Mungkin ada jawaban dari mahasiswa yang lain yang akan membedakan antara PAN dan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Oh ya, silahkan. Mbak Nuron, ye. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Nuron ya. Oke. Mungkin ada lagi dari peserta yang lain? Nggak ada? Oke. Baik. Pak Arif tidak akan menjelaskan secara teoritis ya, tapi Pak Arif akan memberikan gambaran saja ya, secara eh, umum agar nanti teman-teman semuanya bisa membedakan gitu ya, bisa membedakan antara apa sih yang dimaksud dengan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan, karena ini adalah suatu kondisi yang benar-benar semua harus menguasai ya, harus menguasai agar kelak siswa itu tidak dirugikan gitu ya, tidak eh, tidak tidak di ya intinya kita bisa mengoptimalkan nilai yang diperoleh oleh siswa itu sendiri. Nah, berkaitan dengan penilaian acuan patokan itu adalah penilaian yang sering teman-teman semua jumpai ya. Teman-teman gini, misalkan gini, Pak Arif membagikan 10 soal ya, 10 soal. Kalian bisa menjawab 7, maka nilainya berapa? 70. Nah, itu adalah penilaian acuan patokan. Karena apa? Kalau dia bisa menjawab 7, ya maka nilainya 70. Kalau dia bisa menjawab 5, ya nilainya 50. Itu sederhananya ya. Sederhananya seperti itu. Nah, sehingga teman-teman, penilaian acuan patokan ini adalah sudah ada kriteria jawabannya. Ya, kriteria jawabannya bahwa jawaban yang benar adalah sekian, nilainya adalah sekian. Ya. Jawaban yang sesuai adalah ini, maka nilainya harus ini, gitu. Makanya tadi kan dicontohkan yang di kelompok 4 tadi ya, bahwa di sana memenuhi 6 indikator, maka nilainya sangat baik. Memenuhi nilainya 4 sampai 5 indikator, nilainya baik dan seterusnya. Itu karena apa? Berpatokan. Sudah ada patokannya. Nah, tetapi kalau penilaian acuan norma tidak semacam itu, gitu ya, tidak semacam itu. Jadi di sana ada proses pengolahan ya. Jadi kalau penilaian acuan patokan itu berhenti di sana, penilaian acuan norma itu datanya diproses lagi. Ya, contoh seperti ini. Di dalam satu kelas ya, itu nilai tertinggi diperoleh siswa itu adalah nilai 60. Ya, nilai 60.
Sisanya 50, 40, 30, bahkan ada yang 10 gitu ya. Kalau kita menggunakan prinsip penilaian acuan patokan, maka tidak ada nilai 100 di kelas itu. Betul tidak? Iya kan? Padahal nilai tertinggi dalam pencapaian kita adalah 100 gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan penilaian acuan norma ya, yang 60 ini tadi bisa jadi 90. Ya. Bisa menjadi 100. Karena apa? Tadi disebutkan dalam penilaian acuan norma pengkategoriannya menjadi berbeda. Ya. Yaitu kategori yang berada di atas ketuntasan minimal ya. Yang kemudian ada yang kategori yang kedua adalah di sekitar kriteria ketuntasan minimal dan di bawah ya, di bawah kriteria ketuntasan minimal. Ya. Jadi ada ketiga kategori itu. Dan kalau kita buat grafik sebenarnya dalam kelas kita buatnya seperti itu. Ya kan? Jadi dia akan berada di seperti itu. Nah, maka teman-teman semuanya dengan penilaian acuan norma ini mungkin bisa teman-teman semua gunakan ketika dalam satu kelas itu tadi tidak ada, kalau Pak Arif ya, kalau Pak Arif lebih cenderung untuk menggunakan penilaian acuan norma ketika kondisi kelas itu benar-benar dia minim gitu ya. Minim itu dalam arti benar-benar wah, materi untuk khusus materi itu sulit banget gitu ya. Tidak ada siswa yang mencapai nilai 80 atau 70, maka kita menggunakan prinsip penilaian acuan norma ya. Sehingga nilai siswa kita itu tertolong ya. Bayangkan tuh nilainya 20-10 gitu ya. Nah, itu. Dan jangan ambil jalan pintas ya. Jalan pintas wes lah tak tambahi 50 kabeh gitu ya. Ben kok nilainya muda kabeh gitu ya. Lah 60 tambah 50 jadi berapa? Jadi 110, nggak ada nilai 110 ya kan. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan prinsip penilaian acuan norma itu tadi. Ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Ada rumusnya. Nah, sehingga teman-teman semuanya dalam satu kelas itu akan bisa diketahui rata-ratanya, average-nya, ya, rata-rata dari kelas itu tadi, ya, sehingga kita jadi tahu juga bahwa oh kemampuan kelas A ini tadi, kelas A, kelas B, kelas C itu mungkin akan berbeda-beda, ya. Kayak teman-teman ini kan pasti kalau misalkan sekarang datang ke SD atau mungkin dulu di kelasnya dulu ya, di SMA itu kan ada kelas A, B, C, D, E, F, G, H misalkan. Itu kan ada kelas yang terkenal dia itu paling keren gitu ya. Nilainya tinggi-tinggi ya. Nilainya pasti di atas 90 semua, 80 semua. Gitu kan ada yang kelas yang seperti itu. Maka dengan penilaian acuan norma ini tadi kita bisa memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berpotensi di masing-masing kelas. Gitu. Ya. Jadi mungkin kelas A average-nya 85, kelas B mungkin 75, kelas C mungkin 78 dan seterusnya. Ya. Tetapi yang nilai 70 tidak berarti dia nilainya tetap 70, tetapi bisa jadi dia menjadi nilai 90 karena dia dibandingkan ya dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, itu bisa digunakan. Ya. Nah, sehingga besok ketika kalian jadi guru ya, nggak usah galau ya. Aduh, nilainya kok 50 kabeh gitu ya. Nah, 50 itu tadi karena apa? Mungkin ada kelemahan dalam kita menyampaikan materi. Atau mungkin ada proses yang tidak sesuai ya. Sehingga hasil pencapaiannya tidak optimal. Gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman saat ini ya, ketika kita terjunkan di SD, pasti akan lebih banyak menggunakan penilaian acuan patokan. Karena lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat ya kan. Dan mengejar administrasi yang lain, kan gitu. Nah, makanya penilaian acuan norma ini tadi bisa kita desain ya, bisa kita desain. Sekarang kita sudah banyak bantuan teknologi ya, itu cukup kita masukkan nilainya, nanti sudah langsung terhitung ya, terhitung
bagaimana penilaian untuk acuan norma untuk nilai list tertentu. Ya, mungkin kapan-kapan Pak Arif tak membuat bagaimana tutorialnya gitu ya. Biar itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan penilaian acuan norma dan patokan adalah satu hal yang nanti benar-benar harus dikuasai sehingga nanti teman-teman semuanya bisa memanfaatkan itu dalam proses penilaian yang lebih berkeadilan gitu ya. Kan kasihan ya kalau dalam satu kelas misalkan dia nilainya kecil semua sedangkan kelas yang satunya nilainya besar semua, itu kan menunjukkan ketimpangan. Itu biasanya nanti orang tua ya yang komplain ya, wah kok anakku dilebok dia yang kelasku itu, kok nggak kelas kayak itu gitu. Itu biasa terjadi ya. Tapi dengan itu kita bisa membangun trust bahwasanya dalam proses ya, itu salah satu hal yang penting adalah bahwa kita wujud penghargaan kita kepada upaya yang sudah dilakukan oleh setiap siswa itu tadi. Ya itu dulu ya teman-teman ya. Nanti enggak terlalu banyak, nanti malah enggak ya. Yang pasti biasakan ya ketika kalian sudah mendengar atau apa, wujudkan itu dalam tulisan. Ya. Tulis gitu. Seret. Nah, itu dalam bentuk visualisasi ya. Nanti agar teman-teman semua itu lebih mudah mengingatnya. Mau kalian tulis di kertas kosongan, mau di kertas nota, mau di kertas apa, tapi apapun yang sudah kalian pahami, sebisa mungkin dituliskan ya. Dituliskan ya. Jadi besok itu ketika kalian mau mengingat itu, oh iya aku pernah nulis di kertas apa gitu. Ya. Penjelasan ini. Jadi walaupun di situ hanya ada poinnya ya, paling tidak kalian sudah pernah mencatat itu. Dan kalau catatan itu ketemu, kalian akan teringat ya, terkenang ya, bahwa itu adalah prasasti dari pertemuan ke-11 ini. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalian harus punya prasasti yang dituliskan di lembaran-lembaran gitu ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman semuanya untuk hari ini ya. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan ya dalam memahami materi-materi ini. Dan semoga nanti untuk presentasi-presentasi berikutnya ya, hindari membaca secara penuh ya. Jadi Pak Arif, salah satu yang Pak Arif nilai adalah juga penguasaan teman-teman semuanya ya. Jadi PPT yang dikumpulkan mau diedit boleh, disempurnakan lagi boleh, didesain yang lebih interaktif boleh gitu ya. Jadi power of point. Jadi PowerPoint itu power of point. Jadi poin-poin yang dimunculkan penjelasannya ada di behind the scene-nya ya. Dan Pak Arif sangat mengapresiasi penjelasan yang basisnya adalah pemahaman. Itu lebih nikmat kita dengarkan ya, karena bahasa komunikasi lisan dengan tulisan itu berbeda. Ya. Kalian bisa bayangkan kan Pak Arif jelaskan gini sambil baca, terus betapa membosankannya saya ketika seperti itu. Makanya saya mencoba membangun penjelasan itu tadi adalah dari hasil ingatan saya, pemahaman saya, sehingga nanti kalau ada yang salah bisa kita diskusikan, kalau ada yang benar nanti kita bisa komunikasikan. Gitu. Gitu nggih. Ya, mungkin itu dulu saja ya dari Pak Arif. Terima kasih sekali atas kehadiran, atensi ya. Dan teman-teman yang lain masih saya tunggu ya keaktifannya ya. Karena ini langsung kita nilai juga untuk setiap keaktifan teman-teman ya. Jangan sampai nanti menyesal di akhir ya. Karena bagaimanapun proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Atau sebaliknya ya. Hasil juga tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Ya, itu saja dari Pak Arif. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jangan lupa presensi di Moka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.